Baik, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari kelompok saya, Trisman Andika Hulu dengan NPM 1911234 dengan Jeffrey Saprianto Sitorus NPM 191102116 dari kelas TIP 1901. Nah, yang menjadi skripsi rangkuman kami adalah judulnya Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Baru Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process atau metode AHP di studi kasusnya yaitu PT-BTN. Skripsi ini dibuat oleh alumni Budi Dharma dengan nama Restu Marisi Tampubolon dengan NPM 1111757 dengan bidang yang diteliti adalah sistem pendukung keputusan dan metodologinya yaitu menggunakan metode analytical hierarki proses atau AHP. Nah, langsung saja masuk dalam rangkuman skripsinya. Metodologi penelitiannya yang pertama abstrak. Kecenderungan yang terjadi pada pemilihan karyawan baru pada PT Bintara Tani Nusantara adalah karyawan yang terpilih tidak berkompeten dengan harapan untuk perkembangan pihak perusahaan dan juga tidak sesuai dengan penempatan posisi karyawan sehingga permasalahan ini dapat menyebabkan keputusan yang bersifat subjektivitas keputusan tanpa mementingkan keputusan yang bersifat objektivitas keputusan. Penerapan metode analytical hierarchy process dalam menentukan keputusan penerimaan karyawan baru dengan mempersiapkan kriteria pendidikan, pengalaman, kesehatan, dan umur, serta juga dengan penilaian alternatif secara bobot alternatif tersebut. Sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan baru dengan metode analytical hierarchy process dapat memberikan hasil seleksi yang terbaik dari nilai-nilai yang dianggap tidak jelas. Walau setiap nilai pelamar adalah nilai yang keseluruhan tidak begitu jauh dari perbedaannya. Nah, identifikasi masalah. Nah, dalam identifikasi masalah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rumusan masalah dan batasan masalah. Dalam rumusan masalah terdapat bagian-bagian di mana dalam rumusan masalah ini kita harus dapat mengetahui bagaimana merancang sistem pendukung keputusan dalam pemilihan karyawan baru di PT BTN. Nah, yang kedua, kriteria-kriteria apa saja yang ditentukan dalam penilaian sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, bagaimana menetapkan metode analytical hierarchy proses ini dalam pemilihan karyawan baru. Nah, rumusan masalah ini, jawaban dari rumusan masalah ini akan terdapat di dalam tahapan atau isi rangkuman skripsi ini nantinya. Nah, terdapat juga batasan masalah di sini. Batasan masalah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, jumlah karyawan yang akan dihitung dalam proses hanya berjumlah 4. Kedua, kriteria-kriteria penilaian yang digunakan adalah pendidikan, pengalaman, kesehatan, dan umur. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman menggunakan Visual Basic Net 2008 dan MySQL. Dan yang keempat adalah metode yang digunakan yaitu metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Kita masuk ke dalam pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi menjadi dua. Yang pertama observasi atau pengamatan dan kedua wawancara atau interview. Nah, pengamatan ini kita tahu sendiri adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Kedua, wawancara atau interview. Wawancara ini adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan melakukan tanya jawab secara fisik atau dengan pihak yang bersangkutan mengenai informasi yang diperlukan. Nah, saat ini kita masuk dalam analisa dan penerapan metode ini sendiri yang kita gunakan yaitu metode analytical hierarchy process atau AHP. Nah, saya akan jelaskan pertama dulu yaitu mengenai pengenalan AHP dan perhitungan atau matematis dari metodologi ini. AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Nah, model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Satie, di tahun 1993, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel di mana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dan alternatif. Metode AHP
metode AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan pertama, struktur yang berhierarki. Nah, artinya struktur yang berhierarki adalah sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Yang kedua, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Yang ketiga, memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Nah, kita masuk dalam perhitungan metodologi ini, metode AHP. Nah, dalam perhitungan metode AHP terbagi 3 bagian. Perhitungan pertama adalah perhitungan bobot prioritas kriteria. Yang kedua, perhitungan bobot prioritas alternatif, dan yang ketiga adalah perankingan. Baik, saya akan jelaskan yang pertama, perhitungan bobot prioritas kriteria. Yang pertama, mencari baris total, menormalisasikan matriks dan bobot prioritas, dan ketiga, mencari konsistensi matriks. Nah, dalam mencari konsistensi matriks, kita diwajibkan untuk menggunakan rumus, yaitu CI sama dengan lambda max dikurang N per N kurang 1. Nah, saya akan jelaskan keterangan dari rumus ini, di mana CI ini adalah konsistensi indeks. Lambda max adalah lambda yang merupakan rata-rata dari CCM atau yang merupakan konsistensi measure, dan N adalah jumlah kriteria ukuran matriks. Nah, dalam metode AHP atau Analytical Hierarchy Process terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan. Nah, yang tahapan pertama adalah mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Kedua, menentukan prioritas elemen. Ketiga, sintesis. Keempat, mengukur konsistensi. Kelima, hitung konsistensi indeks atau CT. Keenam, hitung rasio konsistensi atau konsistensi rasio. Dan ketujuh, memeriksa konsistensi hierarki. Nah, setelah selesai dalam tahapan metodenya, kita masuk dalam studi literatur. Studi literatur adalah metode pengumpulan data dengan mencari beberapa teori yang mendukung melalui buku, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, perancangan. Dalam melakukan perancangan, aplikasi sistem pendukung keputusan dapat berjalan dengan lancar dan digunakan. Dan yang terakhir adalah implementasi. Implementasi dilakukan dalam uji coba sistem yang telah dirancang dan serta melakukan evaluasi atau perbaikan apabila masih ada masalah ataupun kekurangan. Nah, baik, sekian saja presentasi dari kelompok saya yang saya wakili. Nah, terima kasih, jika ada salah kata mohon dimaklumi.